Halo semua, wah. Kali ini kita reading tarot lagi, love reading, fun reading ya, just for fun. Ini pembacaan general, menarik energi banyak orang, jadi bisa cocok, bisa nggak cocok, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Kalau ada yang positif ya jadiin aja petunjuk untuk jaga-jaga ya. Hari ini aku bakalan bikin sesi pilih kartu ya. Pilih kartu, temanya simple aja sih ya. Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan saat ini. Apa yang dia pikirin ya, apa yang dia rasain. Dia ini orang yang kamu fokuskan, entah siapapun itu. Oke, aku siapkan 3 deck pilihan kartu. Kamu pilih sesuai kata hatimu ya, sesuai intuisimu. Saran aku, kamu bisa cek-cek setiap pile, setiap pilihan kartu, mana tahu energi kamu tuh ngacak atau random, karena ini general ya. Oh iya, kalau yang mau pembacaan tarot pribadi, hubungi kontak yang ada di deskripsi video untuk personal reading ya. Baiklah kak, pile 1 atau deck 1 yang mana ya? Ini deh, ini deck 1 yang hitam ya. Deck 2 ini, deck 3 ini. Oke, posisinya kayak gini lah ya. Aku pengen aja posisi kamera kayak gini, nggak apa-apa kan, sekali-sekali ya. Oke, jadi nanti aku bakalan mulai dari yang hitam dulu. Ini yang pertama. Ini yang pertama yang akan aku mulai. Yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini. Oke, aku ulang. Aku bakalan bahas yang pertama yang hitam, kedua yang ada merah muda ini, ketiga yang coklat ini ya. Baiklah. Yang butuh waktu lebih lama, pause aja videonya ya. Oke. Yang udah ready langsung aja. Ini aku simpan dulu. Oke. Kita mulai dari deck 1 ya. Pile 1 pilihan 1, tumpukan kartu yang ini. Kita lihat apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Oke, aku tarik energinya ya. Kita lihat apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang kamu fokuskan. Oke, ada King of Pentacles, ada King of Wands, ada Judgment, ada The Moon, wow. Ada Page of Wands, lalu ada Ace of Wands, ada The Star, ada Eight of Cups, Nine of Wands, dan Seven of Pentacles. Jadi di sini energi yang kuat adalah Pisces atau Pisces ya, sama Aquarius. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Ada Cancer, Scorpio. Ya, itu bisa energi aja ya. Jadi yang dia pikirin dan yang dia rasain. Ini energinya bisa kebolak-balik ya, bisa energi kamu, bisa energi dia. Jadi aku ngerasa kalau dia yang menarik diri atau dia yang mengundurkan diri dari hubungan kalian, dari relasi kalian ya, dia tuh nggak benar-benar pergi, dia tuh nggak benar-benar mau ninggalin kamu. Jadi dia tuh
menarik diri karena dia kecewa. Dia kecewa karena kamu PHP-in dia, kamu ngasih harapan palsu doang. Soalnya di sini hubungan kalian gak jelas, ya, hubungan kalian gak jelas. Ini hubungan yang mungkin ada yang gak punya status, ya, tidak ada kejelasan kayak gitu. Jadi dia mau kejelasan dari kamu. Tapi kalau ini vice versa, kamu yang menarik diri karena tidak ada kejelasan, ya, dia kecewa juga sama kamu. Dia ngerasa, aku tuh bukan PHP-in kamu, cuma aku belum siap. Aku tuh belum siap punya hubungan serius. Soalnya aku tuh harus mikirin kestabilan finansial, mikirin masa depan, dan masih banyak impian-impian aku yang belum terwujud. Nah, kayak gitu. Mungkin kamu ngerasa nih orang bacot doang gitu kan. Tapi beneran loh Kak, nih orang mikir banget soal masa depan, soal future, impian, goalsnya, ya segala macem lah. Di masa depan itu benar-benar dia pikirkan. Jadi bukannya dia ngasih kamu harapan palsu, bukan. Cuma memang dia itu sekarang lagi menggebu-gebu untuk impian-impiannya dia. Dia itu benar-benar pengen dihargai, pengen dianggap, ya, punya masa depan yang baik kayak gitu. Dan ini orang memang karakter dia belum mau serius sih sekarang menurut aku, ya. Dan tipe orang ini, dia kan orangnya ambisi ya, kalau udah punya tujuan, udah punya banyak goals gitu, dia ambis banget. Jadi kalau ada beberapa yang deketin dia juga, dia cuek sih menurut aku. Apalagi kalau ini orangnya cakep ya. Mungkin ini cogan ya, cowok ganteng. Atau cewek cantik ya. Jadi banyak yang suka sama dia. Jadi kalau orang yang banyak penggemar kayak gitu, biasanya menomorduakan cinta sih menurut aku. Dia lebih kayak fokus ke dirinya sendiri, naikin kualitas dirinya kayak gitu. Entah itu mempercantik dirinya atau membuat dia makin menarik, ya, menaikkan kualitas hidupnya supaya lebih high class lagi kayak gitu. Membuat dia makin cakep, membuat dia makin wah gitu. Karena dia ini orang yang seneng kalau disukai banyak orang gitu loh. So kamu tuh kalau sama dia sebenarnya bingung juga ya, kayak nih orang maunya apa sih? Kalau lo cinta sama gue jadi satu-satunya dong. Lo tuh jangan tebar pesona dong kesana kemari. Nah, mungkin kamu kadang ngerasa seperti itu ya. Ya kayak gitulah. Bisa vice versa. Bisa kebalik energinya. Bisa energi kamu atau dia ya. Terus kalau misalnya dia yang menghilang begitu, dia tetap loh ngelihat kamu dari jauh. Mungkin kamu ngerasa dia udah melupakan kamu, mungkin kamu ngerasa gue ngelihat dia di media sosial, dia tuh sekarang kok udah kayak lupa ya sama gue. Mungkin kamu ngerasa gitu, kamu ngerasa ya dia tuh sekarang kayaknya having fun banget sih sama teman-temannya, dia tuh happy banget ya sama hidupnya sekarang. Ya udahlah, mungkin gue udah nggak dianggap. Nah, kamu ngerasa kayak gitu, tapi sebenarnya enggak. Ya, dia kan orangnya butuh pengakuan. Dia ini tipe orang yang haus pengakuan. Jadi kalau main media sosial ya dia nunjukin kebahagiaannya aja. Padahal sebenarnya dia kangen sama kamu. Dia rindu sama kamu, Kak, ya. Cuma dia tuh apa ya, ribet orangnya, nggak tahu maunya itu apa juga dia nggak tahu. Dia bisa aja ngomong ya udah deh, kayaknya kita nggak usah barengan dulu, atau dia ngilang tiba-tiba tanpa kata-kata ya. Memang dia punya tujuan hidup yang harus dia kejar, dia punya goals yang harus dia wujudkan dulu gitu kan. Cuma ketika goalsnya udah dia dapet nih, dia udah dapet apa yang dia mau, dia ribet sendiri gitu. Dia ngerasa kayak
gimana ya, mau kembali sama lo gimana ya, gue komunikasi sama lo gengsi, ngajak ketemu juga gengsi, gimana ya. Gue udah biasa disukai banyak orang, gue nggak tahu arti berjuang. Nah, ribet kan, jadi ya kayak gitu yang dia pikirin, yang dia rasain. Cuma dia masih berharap sama kamu, jangan-jangan dia nungguin kamu yang hubungin dia duluan, kayak gitu kakak. Oke, tuh jatuh. Selanjutnya kita lihat tambahannya ya. Oke, action. Nah, ini orang harus ngelakuin action kalau mau ke kamu kan. Cuma dia kayaknya belum punya mental, atau ya dia kayaknya gengsian parah orangnya ya. Jadi kuncinya sebenarnya action. Kalau dia nggak ngelakuin action ya nggak membaik hubungan kalian, nggak akan ada kejelasan. Bisa juga vice versa, mungkin kamu yang harus ngelakuin action ke dia. Kamu bisa ngomong duluan, komunikasi duluan, atau menemui dia langsung gitu. Ya kamu basa-basi lah ke dia. Lo bilang kemarin lo tuh kayak gini, kata lo mau fokus sama inilah itulah. Nah tapi kalau nggak balik-balik coba kamu tanya kayak gitu ya kak. Oke. Inner place ya, inner peace. Tuh dia, inner peace itu tentang kedamaian hati, ketenangan hati ya. Dia tuh kayaknya masih grogi ya, belum tenang hatinya. Jadi kalau dia belum balik-balik, belum komunikasi ya, mungkin hatinya belum tenang, hatinya masih gundah gulana. Dia tegang banget ngadepin kamu. Jadi hubungan ini harusnya jangan tegang-tegang amat ya, relax aja. Aku nggak tahu, mungkin kamu tuh orangnya hidupnya lebih keras dari dia, jadi ya mungkin kamu lebih apa ya, lebih nge-trigger banget orangnya. Jadi dia agak takut menghadapi kamu. Nanti dia kembali, kamu tuh ngomongnya yang nggak enak. Nah jadi ya menurut aku, kalau dia komunikasi lagi ya kamu bahas yang ringan-ringan aja. Bahas yang ringan-ringan dulu supaya nggak sensi gitu ya. Ini ada kartu rilis, oke. Lepaskan semua beban ya. Sakit hati, mungkin kalian ada sakit hati dalam relasi ini, tapi ya lepaskan aja. Ya damai-damai aja lah. Kalau dia balik juga nggak usah ungkit-ungkit kesalahannya ya. Ini ada kartu love ya. Kalian saling mencintai. Dan ini ada kartu sukses. Memang orang ini tujuannya harus sukses dulu, baru gue berani mengimbangi lo. Dia ngerasa seperti itu. Oke, aku rasa ini aja file 1, deck 1 tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke guys, lanjut ini ya, deck 2 yang milih pilihan kedua. Oke, aku shuffle kartunya. Oke guys, lihat apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Kita lihat ya. Ada kartu Five of Swords. Oke. Page of Swords. Five of Wands ya. Three of Swords. Ten of Cups.
King of Swords, banyak banget swordsnya. Ada Death, ada Ace of Cups, Eight of Wands, Queen of Swords. Oke, jadi energi yang di sini aku lihat ada Aquarius, Gemini, Libra, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Yang paling kuat Scorpio ya. Ya, itu dia. Oke, bisa energi aja. Jadi, yang dia pikirkan dan dia rasakan. Ini orang yang ngeblok kamu ya. Ini yang hapus akun, tapi bisa vice versa. Dia ngerasa gini, batasin komunikasi dengan kamu itu ternyata tidak mengenakan ya. Tidak berkomunikasi dengan kamu tuh nggak enak, nggak bahagia gue nggak bahagia, nggak chat sama lo, nggak chattingan, nggak teleponan sama lo ya, gue nggak bahagia gitu. Terus aku ngerasa ini tuh orang udah kamu kenal lama. Ada yang kayak kenalnya dulu pas masih sekolah, kuliah, atau pas kerja gitu ya, rekan kerja, rekan belajar gitulah pokoknya. Ini nggak komunikasi lagi kamu sama dia yang kuliah, udah lama. Ada yang udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada yang udah berabad-abad, sampai jadi tengkorak gitu ya. Tapi saling cinta nih. Kalau ini masih gebetan, dia batasin komunikasi sama kamu karena dia ngerasa kamu tuh ada orang lain. Dia ngerasa kamu tuh banyak yang deketin kamu kayak gitu ya. Tapi kalau sempat punya status hubungan ya, dia akhiri komunikasi karena di sini tuh ada orang ketiga, orang keempat, kelima. Nah, itulah berat ya. Ada juga di sini yang udah punya legalitas pernikahan, udah menikah, atau memang kalian udah pernah menikah tapi divorce gitu ya, bercerai. Ya, complicated sih di sini. Semua hubungan jenis-jenis relasi di sini ada, mulai dari gebetan, pacaran, pernikahan, bercerai, ya ada di sini yang aku lihat. Terus walaupun nggak komunikasi ya, dia ini stalking kamu terus di media sosial. Dia tetap pantau kamu dari jauh. Gue udah ngeblokir lo, gue udah hapus akun, tapi tetap aja gue pengen tahu tentang lo. Terus ya aku nggak tahu kenapa beberapa dari kalian di sini ada yang pasif nih di media sosial. Nah, dia stalking kamu, ternyata dia nggak dapet info apa-apa. Jadi kayak, aduh sia-sia dong ngeblokir lo, sia-sia dong ngapus akun, nggak bisa lagi ngeliat status WA, nggak bisa lihat story WA, atau ya nggak bisa lihat apapun yang kamu posting. Karena di Instagram kamu nggak aktif, di Facebook kamu udah nggak aktif lagi. Maksudnya kamu tuh udah jarang ngepost mungkin ya. Jadi kalau dia yang ngeblokir kamu di WhatsApp, terus kamunya aktif di WhatsApp ya kan, kamu ada sering atau beberapa bisa ngepost story di WhatsApp ya. Ketika dia ngerasa bisa cari info tentang kamu di Facebook, Instagram, di media sosial lain ya, dia ngerasa kayak gak dapat info selain di WhatsApp. Maksudnya gini nih, dia ngerasa kamu tuh aktif di mana-mana, aktif di WhatsApp, Facebook, Instagram atau apalah ya, di beberapa media sosial itu kamu aktif. Jadi dia kayak ngeghosting atau gimana, kayak nekan kamu, ngepres atau gimana. Ada hal yang dia rasa nggak enak, dia ngeblok atau dia hapus akun di WhatsApp misalnya kayak gitu.
Padahal dia tahu nih kamu tuh aktif banget buat story, atau ya adalah beberapa kali kamu bikin story di WhatsApp. Dia tuh masih ngerasa enakan ngeblok kamu di WhatsApp atau hapus akun WhatsApp karena dia tahu, alah, nanti gue juga masih bisa tahu info tentang lo di Facebook, di Instagram, jadi nggak apa-apa lah gue ngeblok WhatsApp lo atau ngapus akun. Nah, atau juga gue masih bisa lihat-lihat aktivitas lo di Instagram sama di Facebook. Ternyata kamu pasif di Facebook sama Instagram. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu kan, jadi dia kehilangan info, dia ngerasa nyesel, aduh gimana nih ya, lo tuh udah pasif banget nih di Instagram, di Facebook, ya gue gimana mau cari tahu tentang lo sekarang. Jadi ya udahlah, penyesalan selalu datang terlambat. Jadi dia nggak tahu info tentang kamu, ya nggak ngeliat story kamu lagi. Gimana dia mau ngeliat story WA kamu, sedangkan dia itu sudah ngeblok, udah ngapus akunnya. Ada beberapa skenario kalian yang seperti itu. Tapi intinya, mau dia ngeblok atau dia ngapus akun, mau dia itu nggak komunikasi lagi sama kamu, nggak ngebales chat kamu, tetap aja dia ini kepoin kamu di media sosial. Dan perlu kamu ketahui, energi dia itu ya udah kuat banget nih pengen komunikasi sama kamu, karena dia ngerasa ya gue ngeblokir lo, pengen nenangin diri gue ngapus akun, pengen nenangin diri gue, tapi bukannya makin tenang malah makin gelisah, sesek banget dada gue gitu loh. Apalagi nih ada yang spiritual connection di sini, terutama twin flame itu kan ya kamu tahu ya gimana. Jadi menghadapi koneksi spiritual, terutama twin flame, itu harus bijak ya. Jangan sengaja menjauh supaya bisa dikejar, karena cinta itu tentang bagaimana kita tulus mencintai, bukan tentang kejar mengejar, karena cinta tidak sebercanda itu. Oke? Iya paham sih. Terus ya menghadapi koneksi dengan seseorang yang kamu cintai, kamu tuh harus bijak. Ketika dia batasi komunikasi sama kamu, kamu jangan langsung sakit hati, kamu jangan langsung terluka ya. Itu tandanya ya mungkin semesta mau kalian fokus dulu sama diri masing-masing, memperbaiki diri masing-masing, berkaca apa yang perlu diperbaiki satu sama lain. Karena menurut aku ya, sejauh apapun dia berkelana, sejauh apapun dia menghindar, tetap aja dia ini nanti pulangnya, kembalinya ke kamu lagi, yang menjadi cerminan dirinya, yang menjadi mirrornya dia. Seperti itu ya. Sedih sih sebenarnya ya, cuma perjalanan twin flame itu nggak mudah menurut aku. Memang ada yang bisa bersatu, ada yang enggak, ada yang sekedar kayak ya kalau udah makin toksik, terlalu banyak racun, frekuensinya makin berbeda, makin jauh banget frekuensinya, terus makin banyak penderitaan daripada kebahagiaan, itu kan udah toksik banget ya. Itu memang kemungkinan kecil banget buat bersatu, tapi namanya kita manusia, apa yang kita rasa mustahil ya bisa aja mungkin bagi Tuhan dan semesta. Jadi kalau Tuhan dan semesta bilang kalian bersatu, ya kalian bakalan bersatu. Jadi nggak usah berfokus kepada rasa obsesi ya. Jangan langsung kayak rasa hidup ini hancur banget setelah dia ngeblokir kamu, setelah dia hapus akun. Jangan langsung ngerasa kayak gitu. Ya kalau dia mau blokir, mau hapus akun ya udah gitu. Ya tandanya dia itu memang maunya seperti itu dulu. Biarkan dia belajar kedewasaan dalam koneksi ini, dan kamu pun jadi belajar kedewasaan dalam koneksi ini, terutama untuk memperbaiki diri, memperbaiki lagi dan lagi. Kalau kamu ngerasa kamu tuh udah sabar, udah banyak mengalah, ya udah banyak berkorban, serahkan aja sama semesta dan Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun yang kamu tabur, kebaikan itu akan kembali ke kamu juga, kebaikan itu. Jadi ya mungkin dia belum bisa balik ke kamu karena dia itu belum layak.
dia belum menjadi lebih baik. Tapi ketika nanti dia sudah menjadi lebih baik, saat itulah dia akan kembali ke kamu. Wah. Ya, kayak gitu. Oke, tambahannya kita lihat tambahannya ya. Wow. Ada openness, kan? Ini tuh energinya Pisces banget ya. Jadi kalau kamu punya birth chart Pisces atau kamu dealing sama Pisces ya begini. Mellow banget ya. Oke. Jadi kalau openness itu ya berpikirlah terbuka ya. Keterbukaan itu penting. Jangan terlalu tertutup. Kalau bukan kamu yang tertutup, orang yang dealing sama kamu ini orangnya tertutup ya. Mungkin kamu ngerasa dia tuh seperti, kok tega sih lo kayak giniin gue, kok lo tega begini begitu. Nah, kamu kan tahu kulit-kulitnya doang, padahal banyak yang dia tutupi dari kamu. Bisa aja karena gini, dia tuh punya banyak masalah, dia tuh punya banyak tantangan, rintangan, dan dia tuh belum mau melibatkan kamu dalam masalah-masalah hidupnya. Jadi dia nggak berkomunikasi gitu. Dan bukan berarti dia jahat ketika dia tuh langsung membatasi komunikasi ya, karena ini nih perlu keterbukaan sebenarnya, karena dia belum terbuka sama kamu. Jadi ketika dia berkomunikasi nanti sama kamu, dia bakalan kasih tahu, gue kayak gini loh, gue waktu itu ngeblokir, hapus akun karena begini. Lo jangan marah lagi ya, baikan yuk. Ya, ini orangnya tertutup ya. Ini ada wonders ya. Ada keajaiban. Kalau kamu ngerasa mustahil lah kita bersatu, ya kan menurut kamu, menurut Tuhan dan semesta kan? Ya, who knows gitu loh. Siapa yang tahu? Ada aja keajaiban ketika kita percaya dalam doa-doa kita. Stillness. Stuck. Diem baik. Kalian diam-diaman. Ya, aku rasa memang saat ini waktunya untuk jeda ya. Saling merenung ya. Jangan kamu ngerasa dia yang perlu koreksi diri, kamu juga. Kira-kira kamu tuh salah di bagian mana? Apa sih yang kurang dibicarakan sampai dia ini tertutup banget sama kamu? Dan kamu tuh juga harus lihat, apa sih yang terjadi di masa lalunya, di keluarganya, di pergaulannya, sehingga karakter dia tertutup kayak gini. Nah, itu kan juga harus kamu telaah, supaya nggak gampang ngejudge satu sama lain ya. Gitu kakak. Ada sukses. Oke. Hubungan ini bisa berhasil ya, berhasil juga di masa depan. Aminkanlah. Ada purity. Oke, kalau aku lihat sih positif ya, positif banget sebenarnya. Cuma prosesnya panjang dan gak mudah, terutama yang di sini punya spiritual connection. Mungkin kamu ngerasa kamu tuh berjasa bikin dia berubah, kamu ngerasa dia itu bisa lebih baik karena kamu, tapi kamu juga harus telaah. Berkat kehadiran dia, kamu juga bisa menjadi pribadi lebih baik kan? Pribadi lebih sabar, lebih spiritual, lebih dewasa, bisa kenal tarot. Nah, sejak dia bermasalah sama kamu, nah terbukalah spiritual kamu. Jadi banyak-banyak bersyukur, kurang-kurangilah mengeluh. Oke. Aku rasa ini aja file 2 ya, deck 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya kak. Dadah. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke file 3
Deck 3, pilihan kartu ketiga ini ya, tumpukannya ketiga. Oke, aku shuffle. Oke. Apa yang dia pikirkan dan dia rasakan? Eight of Pentacles, the Tower, the Devil, the World, Chariot, wah, the Emperor, Five of Kalikas, Two of Pentacles, Ten of Wands, the Emperor. Oke. Energi yang kuat di sini tuh jadi tadi yang terakhir ini kartu Hierophant ya. Oke, yang kuat ada Capricorn, Cancer, Aries, sama Taurus. Tuh, ada juga ya Virgo, Pisces, Scorpio, Leo, Sagittarius ya, bisa energi aja. Oke. Yang dia pikirkan dan dia rasakan. Wah, ini orangnya toxic ya. Orang yang jadi sama kamu ini masih ada racun di hidupnya, masih ada dalam lingkungan dengan toksisitas tinggi, pergaulan yang toksik, keluarga toksik, saudaranya toksik, masih kasih pengaruh-pengaruh negatif ke dia ya. Ini orangnya sensitif banget yang aku lihat, tapi keras kepala. Nah, itu gimana ya? Dia orangnya perasa, tapi keras kepala. Tuh. Kalau orang yang keras kepala itu kan kekeh tuh sama apa yang dia pikirkan. Tapi meskipun dia keras kepala, dia ini masih bisa dipengaruhi sama orang-orang. Dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi saudara, teman, keluarga, dan sebagainya. Dan dia ini masih punya ketergantungan terhadap hal-hal negatif. Contohnya, dia belum bisa lepas dari teman-temannya yang toksik, pergaulannya yang toksik. Dia belum bisa lepas dari kecanduan dia di pergaulannya yang bebas. Addiction, sex, drugs, ya anything. Ada aja di antara kalian yang dealing dengan orang seperti ini. Beberapa ya. Jadi ini orang kalau punya masalah hidup, dia ngerasa dia paling menderita di dunia ini ya. Punya mentality victim. Jadi selalu merasa jadi korban. Makanya kalau ada masalah dikit sensi banget. Maunya tuh dimengerti dan sulit mengerti orang lain. Jadi dia tuh sekarang ya, menurut aku sedang ada masalah finansial, masalah kerjaan, ya masalah keuangan. Mungkin dia lagi bokek ya, atau vice versa. Dia ngerasa kamu belum mengimbangi finansialnya. Jadi terjadi nih separation, kalian terpisah ya. Terus ada beberapa yang memang di sini tuh banyak banget manipulatifnya. Mungkin dia ngomong sama kamu kayak gini, kita tuh harus terpisah dulu karena gue mau fokus ini itu. Padahal dia tuh sebenarnya jenuh sama kamu. Dia ngerasa bosan mungkin sama kamu. Padahal aku ngerasa di sini dia punya pilihan lain. Jadi dia ini kayaknya deket juga sama orang lain. Makanya yang aku bilang apa ya? Ya playing victim.
Dia merasa perlu dikasihani sama kamu. Gini, gue tuh pengen tenang, gue punya banyak masalah, kerjaan gue gini, studi gue gini, gue pengen finansial gue stabil lah, bla bla bla, ya kan? Adalah bacot-bacot gitu. Padahal dalam hatinya dia tuh sebenarnya ngerasa jenuh, bosan sama relasi ini, hubungan kalian. Entah apalah jenis hubungan kalian, tapi dia ngerasa bosan. Kayak gitu. Oke. Terus ada juga skenario lain kayak gini. Mungkin di antara kalian ada yang sudah punya orang lain nih, ya. Bahkan ada yang udah menikah. Jadi dianya bingung mau milih kamu atau pasangannya. Sejujurnya dia itu sudah tidak bahagia dengan pasangannya. Makanya dia punya perasaan sama kamu. Tapi dia belum bisa kasih keseriusan, belum bisa kasih kejelasan. Tapi kalau vice versa ya, kamu yang udah ada orang lain, dia tuh ngerasa capek banget berhubungan sama kamu gitu. Toh juga ujungnya nggak jelas gitu kan. Jadi ya memang berakhir tragis ini hubungan kalian. Tapi kalau dia yang sering banget menyalahkan kamu, ya bisa kita bilang di sini tuh ada yang menyakiti, ada yang tersakiti. Nah, yang sering menyakiti ini kayaknya nyesal banget nih. Yang sering menyakiti ini pasti ya menyesal lah gitu. Gue udah sia-siain lo, gue udah nyakitin lo selama ini. Jadi gue pengen hubungan kita baik-baik lagi kayak dulu. Tapi ketika gue berjuang buat ngedapetin lo lagi, lo udah ada orang lain. Sedih banget. Jangan marah kalau ketawa, kan fun reading ya. Oke, jangan julid kakak ya. Jangan ngegibah aja. Terus ya aku rasa kayak gitu. Sebelumnya hubungan kalian baik-baik aja nih, terus endingnya tuh kayak ada suatu boom situation, kayak kaget gitu. Secara tiba-tiba kita tuh nggak sebaik dulu. Kita tuh bisa dekat dulu kita dekat banget, kita pernah duduk berdampingan, pernah ngomong sedekat hati kita. Tapi sekarang kok kayak orang nggak kenal gitu kan. Ya entah siapa di sini yang sering menyakiti, itu yang menyesal ya. Jadi ketika orang yang menyakiti ini kehilangan, dia itu ngerasa ya gue udah nggak punya gairah nih buat ngelanjutin masa depan gue, gimana juga ya udahlah, sejak nggak ada lo ya ambiar semua hidup gue, karena kamu tuh dunianya dia sebenarnya gitu. Cuma ya kak, nih orang gengsinya luar biasa, harga dirinya tinggi banget ya, sampai langit ketujuh. Terus ya orangnya ego gitu, pride-nya gede banget. Belum lagi lingkungannya toksik. Jadi setiap dia mau curhat sama siapapun nggak nyambung, karena orang-orang itu ngasih saran ke dia untuk mematahkan semangat aja. Contohnya kayak, lo tuh ngapain mikirin nih cewek mulu, ngapain fokus sama cowok ini mulu, masih banyak cewek di luar sana, masih banyak cowok di luar sana. Ya mematahkan semangatnya, karena ketika dia itu ngerasa kamu yang terbaik, dia tuh malah bukan mau minta maaf, malah bukan mau komunikasi sama kamu, ya karena pengaruh racun itu dari lingkungannya. So ya berat sih dia menjalani hidupnya sekarang, kayak nggak dapat support dari siapapun, nggak dapat support. Atau memang ada hal yang bertentangan di antara kalian yang sulit banget dia perjuangkan. Jadi ya nggak ada satupun yang mendukung dia.
Dia tahu nih kamu yang terbaik buat dia, tapi dia itu belum bisa berjuang. Karena orang-orang di sekitarnya itu mematahkan semangat, orang-orang di sekitarnya itu tidak ada yang memberi dukungan. Jadi dia hidupnya sekarang ya hanya bisa meratapi kesedihan dan menyerahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke? Tapi aku ngerasa sih dia tuh pengen minta maaf sama kamu kalau dia punya salah. Dia pengen berkomunikasi lagi. Tapi ya aku rasa sekarang dia lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Itu aja sih dulu yang dia lakuin. Karena yang dia butuhkan sekarang itu ketenangan. Dia tuh mau benar-benar fokus sama ibadahnya. Karena dia tahu ibadah yang bisa menenangkan hatinya dan bisa memberikan titik terang untuk masalah kalian ini. Ya, karena ketika di sekitar kita tidak ada satupun orang yang bisa membantu kita, ya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Gitu. Dia ngerasa kayak gitu. Tambahannya ada kartu blessings ya, berkah, anugerah, berkat. Ya, aku rasa bersama kamu sebenarnya adalah sebuah anugerah ya. Cuma baru sekarang dia menyadari. Dia ngerasa ya kamu tuh kemarin-kemarin gak penting-penting banget. Yang penting-penting itu adalah pergaulannya, lingkungannya, saudaranya, temennya, keluarganya. Tapi sekarang dia sadari, lo tuh berkah, anugerah terindah yang pernah aku miliki, ya kan? Sheila on 7. Gitu maksudnya, fulfillment ya. Dia tuh ngerasa sebenarnya lo tuh luar biasa lah pokoknya. Gue fulfillment banget sama lo. Apa yang gue mau tuh ada sama lo semua. Yang gak pernah gue temuin di hidup gue ada sama lo semua. Jadi kalau lo pergi berarti lo bawa jiwa gue, lo bawa hati gue. Jadi kalau lo gak ada ya hancur hidup gue. Dia ngerasa gitu. Ya begitulah. Sedih banget. Jadi apapun tantangan di hubungan kalian ya, meskipun ada perbedaan, ada pihak ketiga, keempat, kelima, ke 1000 juga ya, dia ngerasa cuma kamu yang ngerti dia sebenarnya. Tapi ya dia sudah sia-siakan kamu, sekarang tinggal penyesalan. Solitude ya, sunyi, senyap. Gue bisa kelihatan baik-baik aja di depan teman-teman gue, di depan kucing gue, tapi hati gue itu hancur, sunyi, senyap, nggak ada lo, nggak rame. Nah, kayak begitu. Ada truth, kebenaran terungkap. Dia tahu nih, ternyata kamu orang yang benar. Yang lainnya itu hanya racun bagi hidupnya. Tapi ya sudahlah ya. Kita ngapain sih nunjukin kita paling benar di dunia ini? Biarkan aja Tuhan dan semesta yang menunjukkan kebenaran. Courage ya. Dia butuh keberanian untuk menghampiri kamu. Kayaknya dia ini bakalan jor-joran kalau mau berjuang dapetin kamu lagi. Karena dia tahu nih, kamu udah punya kehidupan baru, jangan-jangan kamu udah ada orang lain. Gimana gue ngadepin orang-orang di sekitar lo? Tapi ya gue coba. Gue minta nih sama Tuhan, gue minta kekuatan sama Tuhan, karena gue yakin Tuhan bakalan ngasih gue kekuatan buat mendapatkan lo lagi. Dan gue yakin lo tuh buat gue. Ya setelah dia doa, dia yakin banget ketika dia berdoa Tuhan kasih dia kekuatan untuk memperjuangkan kamu lagi. Entah apapun rintangannya, dia yakin suatu saat kamu hanya milik dia nantinya, karena kamulah yang bisa mengerti dia. Kayak gitu ya.
aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.